Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali Bapak Ibu. Untuk video kali ini kami akan kembali membuat video reaction. Kali ini kami akan mereaksi video dari Bapak Dr. Yogi Anggraina. Beliau adalah koordinator pengembang kurikulum dari BSKAP. Isi video ini adalah arahan tentang prinsip pembelajaran intrakurikuler pada kurikulum merdeka. Nanti ketika kita mengajar di kelas, mengajar mata pelajaran yang kita ampu, nanti harus seperti apa? Mari kita simak pernyataan dari Bapak Yogi Anggraina. Sehingga yang kita rombak ini di dalam intrakurikuler dan kokurikuler. Kokurikuler kita waktu khusus untuk penguatan karakter, nah, lalu intrakurikuler fokus ke mata pelajaran. Lalu berbicara ke tujuan tadi ya, kan intrakurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler itu untuk mencapai tujuan. Jadi kalau kokurikuler jelas, kegiatannya secara langsung menguatkan karakter. Nah kalau intrakurikuler itu secara tidak langsung adalah sama, tujuannya melalui mata pelajaran lain-lain itu adalah supaya karakternya terbangun. Setelah belajar matematika terbiasa mungkin anak dibangun nalar kritisnya, kreatifnya. Melalui Pancasila mungkin secara tidak langsung terbiasa anak berkaitan gotong royongnya, kebinekaannya. Sehingga melalui berbagai mapel juga terbangun ke 6 dimensi. Nah, jadi tidak menghilangkan praktik baik selama ini dalam K13. K13 kami biasa membangun karakter, ya udah lakukan, teruskan, perkuat. Nah, dalam kurikulum mereka itu memperkuat kembali adalah alokasi yang secara khusus menguatkan karakter. Yang kemudian kita waktu ini adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, itu yang kita rombak, intranya, kokurikulernya. Kita pause dulu ya Bapak Ibu, kita komentari sebentar. Dari pernyataan Pak Yogi Anggraina tadi sudah jelas bahwa nanti di dalam kurikulum merdeka pembelajaran itu kan ada intrakurikuler, ada kokurikuler, juga ada ekstrakurikuler. Intrakurikuler itu kan pembelajaran di kelas, kita mengajarkan mapel kita kepada siswa, itu intrakurikuler. Kalau kokurikuler nanti di dalam kurikulum merdeka bentuknya adalah pembelajaran proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah gini, supaya urut begini Bapak Ibu, inti dari kurikulum merdeka itu tujuannya adalah bagaimana membentuk siswa-siswi Indonesia itu memiliki profil pelajar Pancasila. Makanya profil pelajar Pancasila ini adalah merupakan elaborasi dari tujuan pendidikan nasional. Jadi sistem pendidikan Indonesia itu dianggap berhasil ketika siswa-siswinya itu mempunyai karakter profil pelajar Pancasila. Nah, supaya siswa-siswi Indonesia ini nanti bisa memiliki profil pelajar Pancasila, maka dimensi-dimensinya, alurnya harus diajarkan di semua kegiatan. Intrakurikuler, ekstrakurikuler, kokurikuler, nanti semuanya adalah membiasakan anak-anak memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Jadi ketika di intrakurikuler nanti sebisa mungkin kita jangan sampai seperti yang dulu-dulu. Kita hanya menjejali siswa tentang fakta-fakta yang ada di buku. Kita hanya menuntut siswa untuk hafal isi dari buku tersebut. Yang diharapkan oleh kurikulum merdeka adalah melalui pelajaran kita, mapel apapun, nanti siswa-siswi itu belajar tentang karakter-karakter yang dibutuhkan ketika nanti mereka sudah terjun di masyarakat. Dan itu sudah dirumuskan oleh pemerintah dalam bentuk profil pelajar Pancasila. Tadi dicontohkan, lewat pelajaran matematika, anak terbiasa berpikir kritis, anak terbiasa tanggung jawab, anak biasa teliti. Apalagi nanti kalau kita mengajarnya pakai metode, pakai pendekatan, pakai model yang berbasis pada siswa, yang student center. Jadi metode yang kita gunakan, model pembelajaran itu sangat mempengaruhi bagaimana nanti siswa-siswi berkembang karakternya. Kalau pembelajaran yang kita lakukan nanti misalnya cooperative learning, anak-anak berkelompok, tentu di situ pasti mereka akan belajar tentang kerjasama, belajar tentang mengungkapkan ide dan gagasan. Itu sangat penting sekali bagi anak-anak didik kita. Nah, saking pentingnya, saking inginnya kurikulum merdeka itu membentuk seorang pelajar profil pelajar Pancasila, maka di kurikulum merdeka nanti diberi alokasi waktu khusus untuk pengembangan karakter.
Kita tahu nanti bentuknya adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi P5 ini nanti sudah tidak ada hubungannya dengan mata pelajaran. Fokusnya bukan bagaimana siswa itu produknya bagus apa tidak, fokusnya bukan mahal apa tidak, tetapi tujuan utamanya, fokus utamanya adalah melatih anak didik kita untuk memiliki karakter yang dibutuhkan. Jadi nanti yang dinilai dalam P5 adalah bagaimana siswa-siswi itu mengembangkan karakter profil pelajar Pancasila sesuai yang kita pilih, yang kita jadikan menjadi tujuan proyek tersebut. Jadi misalkan kelompok A kok proyeknya bagus, kelompok B proyeknya jelek, bisa jadi nilainya bagus yang jelek ini karena kerjasamanya, karena karakternya ketika mereka prosesnya itu lebih bagus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Sekali lagi Bapak Ibu, nanti ketika kita mengajar di kelas bukan hanya sekedar menjejali anak tentang fakta-fakta yang ada di buku. Target kita bukan agar siswa hafal berapa banyak. Target kita bukan agar siswa nanti mampu menyalin fakta yang ada di buku di selembar kertas ujian, itu tidak. Tetapi bagaimana siswa-siswi itu mampu memahaminya, mampu memahami literasi dan numerasi melalui mapel kita, khususnya bagaimana siswa-siswa kita itu mampu mengembangkan karakternya. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Lalu prinsip-prinsip apa lagi yang ingin kita rombak? Ibu Bapak, dalam intrakurikuler itu selama ini kita menetapkan alur, rute, dan urutannya, lingkup dan urutannya. Jadi semua di Indonesia rute belajarnya harus sama seluruhnya. Titik awalnya sama, titik akhirnya sama. Selama ini kita menetapkan titik awal, titik akhir sama, seragam seluruhnya. Nah, saat ini kita tidak ingin lagi menetapkan, karena bisa jadi yang akan diuntungkan itu adalah yang terdekat ke titik awal. Sebelum kami lanjutkan ya Bapak Ibu, kami beri analog dulu. Maksudnya gini, misalkan kita mau mengajarkan perkalian, itu kan titik akhirnya. Anak nanti akan paham perkalian, itu nanti titik akhirnya. Tetapi untuk mencapai titik akhir itu, titik awalnya itu bisa berbeda-beda. Kenapa? Karena bisa jadi di sekolah A itu anaknya anak perkotaan, sudah paham tentang pentingnya belajar, mereka sudah siap untuk perkalian. Kenapa? Karena untuk memahami perkalian, siswa itu kan harus paham penjumlahan terlebih dahulu. Nah, ketika di sekolah A itu anak-anak sudah mampu memahami penjumlahan dengan mahir, mereka siap untuk berangkat ke tujuan pembelajaran tentang perkalian ini. Tetapi ketika di sekolah B, anak-anak itu belum paham penjumlahan, tentu untuk berangkat mencapai titik akhir ini, anak tidak bisa langsung diajarkan oleh perkalian, harus memulai dari penjumlahan terlebih dahulu. Karena jika anak belum paham penjumlahan, kita ajari perkalian sampai mulut kita berbusa, mereka tidak akan paham. Dan bisa jadi alasan inilah menjadi salah satu alasan kenapa anak zaman sekarang itu malas untuk sekolah. Karena muatan kurikulumnya terlalu berat, terlalu dipaksakan oleh kurikulum agar menyelesaikan materi ini. Pokoknya materi ini harus diajarkan, anak paham tidak paham harus diajarkan, harus selesai karena nanti akan keluar di ujian. Nah, di kurikulum Merdeka nanti pembelajarannya nanti kan lebih esensial. Nah, ini kita lanjutkan dulu ya Bapak Bu. Yang penting kita paham dulu, punya gambaran dulu. Titik akhir itu misalkan adalah tentang perkalian. Nanti titik awalnya bisa berbeda-beda antara sekolah satu dengan sekolah yang lain. Yang penting nanti siswa-siswa itu loh menuju ke titik akhir. Kita lanjutkan dulu Bapak Ibu. Maka yang ingin kita terapkan itu adalah yang ingin kita capainya sama, titik awalnya sisakan sesuaikan kemampuan masing-masing. Makalah kita tetapkan tujuan belajar yang perlu dicapai itu dalam capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran ini bukan hanya sekadar istilah dari KD ke CP, bukan hanya dirunut, digabung dari KD menjadi CP, digabung-gabung rumusannya, bukan. Tapi di balik itu kita ingin memberikan fleksibilitas, memberikan kepercayaan kepada pendidik, kepada guru, untuk menentukan rute belajarnya sesuai kebutuhan masing-masing.
Jadi yang kita letakkan kalau kompetensi dasar ya, bisa nggak bisa semua orang harus dilalui. KD1, KD2, KD3, KD4, KD5, KD6 harus dilalui semuanya. Misalkan anaknya sudah bisa bilangan bulat, KD1 bilangan bulat. Orang anaknya sudah bisa nggak bisa, pokoknya harus belajar lagi itu. Lalu KD2 anak belajar berkaitan dengan bilangan rasional. Anaknya sudah bisa nggak bisa, belajar seluruhnya itu. Jadi anak tuh harus belajar sesuai yang tercantum, yang ada dalam kompetensinya. Bisa nggak bisa harus belajar di situ. Dan belajarnya harus dimulai dari situ. Anak kalau ditetapkan dalam kurikulumnya, bilangan pertama harus menguasai bilangan bulat negatif. Walaupun anak belum bisa baca, belum bisa ngitung sama sekali, harus belajar ini. Karena apa? Karena ditetapkannya harus sesuai sama. Nah, sekarang kita menetapkan itu tidak lagi seperti itu. Yang kita tetapkan dalam capaian belajar itu adalah di akhirnya. Silahkan titik mulainya, beda-beda masing-masing titik mulainya. Oh, sekolah yang ini setelah dicek kemampuan anaknya belum pada bisa ternyata bilangan bulat. Ya sudah, belajar awalnya bilangan bulat. Oh, sekolah ini bilangan bulat sudah bisa, bilangan negatif sudah, ya sudah, belajarnya yang belum bisa dimulainya dari mana? Bilangan rasional, ya sudah. Nah, sehingga untuk mencapainya, kita tetapkan itu kompetensi di akhirnya. Urutan mencapai di akhir itulah yang kita percayakan kepada pendidik. Silahkan Ibu Bapak tentukan rute untuk mencapai tujuan tersebut. Sesuaikan kemampuan sekolah masing-masing, karakteristik masing-masing, siswa masing-masing. Nah, maka di dalam kurikulum Merdeka ini ada beberapa prinsip juga yang kita terapkan di dalam kurikulum Merdeka untuk memperkuat ini. Di antaranya ya, tadi kan capaian belajar ada. Ada yang namanya pembelajaran sesuai tahap capaian, teaching at the right level, sebagai pendekatan memastikan peserta didik mendapatkan hak belajar yang memberikan kesempatan belajar yang kompetisi yang minimum. Kalau selama ini mungkin Bapak duduk kelas 4, di dalam kurikulumnya belajar bilangan pecahan. Maka anak bisa nggak bisa, belum ngerti nggak ngerti, harus belajar bilangan pecahan. Padahal dalam hasilnya, apalagi hasil pandemi, bisa jadi anak kelas 4 belum bisa membaca, menghitung sama sekali, belum mengenal huruf sama sekali. Mungkin terjadi kemarin. Saat ini mungkin terjadi. Nah, sekarang dalam tahap ini, Ibu Bapak yang kita tetapkan capaian belajar yang penting menguasainya di akhir sini. Titik awalnya anak belajar sesuai kemampuan anak, bisa jadi dalam konsep teaching at the level itu anak kelas 4 bisa jadi belajarnya materi kelas 1. Karena materi anak, bayangkan anak belum bisa, rata-rata anak belum bisa mengenal huruf, belum bisa angka 1, 2, 3, 4, 5, lalu diajarkan, kalau dalam kurikulumnya pecahan, harus diajarkan pecahan, anak itu kebingungan, harus ngapain. Maka berikan anak itu sesuai tingkat kemampuan yang harus mereka kuasai minimumnya. Makanya kita terapkan teaching at the right level. Oke. Jadi capaian belajar itu adalah kompetensi yang perlu dicapai nanti di akhirnya. Urutan-urutan belajarnya yang itu kita serahkan. Kita memberikan fleksibilitas pada Ibu Bapak gurunya. Maka di dalam kurikulum Merdeka, Ibu Bapak, kenapa ada 3 hal sebenarnya yang kita prinsipnya, yang kita perkuat. 1, fokus kepada materi esensial. Pastikan anak belajar kompetensi esensial supaya guru tadi ngajarnya itu tidak terburu-buru dan bisa lebih mendalam. Cari materi-materi yang benar-benar penting. Yang kedua ada alokasi waktu tadi untuk penguatan karakter. Yang ketiga memberikan fleksibilitas. Mendorong pembelajaran yang relevan, memberikan fleksibilitas rute belajarnya, pendekatan pembelajarannya. Dulu pendekatan pembelajarannya harus seragam. Kalau sekarang pendekatan silahkan, kalau dulu SD semuanya harus tematik, kalau sekarang silahkan, kalau bisa dengan tematik silahkan tematik, kalau berbisnis mapel silahkan berbasis mapel, kalau pakai integrasi silahkan integrasi, kalau pakai sistem blok silahkan sistem blok. Alokasi waktunya, kalau dulu buat seragam, pokoknya kan ditetapkannya per minggu. Nah kalau sekarang ditetapkannya alokasi total, yang penting total per tahunnya tercapai. Mengorganisasikannya diberikan fleksibilitas kepada satuan pendidikan. Saged dipahami nggih Bapak Ibu. Sekali lagi bahwasanya nanti pembelajaran di kurikulum Merdeka itu pemerintah menetapkan titik akhirnya. Nah, sekolah, guru itu nanti punya fleksibilitas menentukan titik awalnya. Tentu Bapak Ibu ada pertanyaan, kalau gitu nanti ya antar sekolah satu dengan sekolah yang lain bisa berbeda kualitasnya. Nah,
Soal berbeda itu pasti berbeda Bapak Ibu, tapi soal kualitas itu mungkin bisa diperdebatkan. Kenapa? Karena kurikulum merdeka ini nanti salah satu perbedaannya adalah di kurikulum merdeka nanti mengajarnya adalah materi esensial. Jadi menurut penelitian yang penting itu bukan seberapa anak hafal, bukan seberapa luasnya materi, bukan seberapa banyak materi yang kita sampaikan ke siswa. Tetapi yang terpenting adalah pembelajaran yang kita lakukan ke siswa itu nanti benar-benar mendalam. Anak-anak itu benar-benar mengalami, anak-anak terlibat, anak-anak berkembang kompetensinya, berkembang karakternya. Itulah nanti tentu yang terbaik yang dibutuhkan anak ketika nanti sudah lulus sekolah. Jadi nanti tugas kita adalah menentukan materi esensialnya dari setiap tujuan pembelajaran. Kita hilangkanlah Bapak Ibu pemahaman yang seperti dulu materi A ini harus ini tidak. Yang penting adalah esensinya, di mana di situ siswa nanti belajar tentang literasi dan numerasi. Literasi itu bukan hanya tentang soal membaca, memahami alinea, memahami paragraf ya Bapak Ibu, tetapi literasi itu juga tentang bagaimana anak itu bisa berpendapat, anak bisa mendengarkan, anak bisa menuliskan ide. Nah, itu adalah termasuk literasi. Terus sekarang ada pertanyaan, kalau gitu ya berat wong kita sendiri disuruh untuk menentukan alurnya, menentukan titik awalnya. Kenapa ndak dulu saja seragam saja? Nah, ini jawaban dari Pak Yogi Anggraina. Nah, kan ada pertanyaan, kalau begitu kan ini memberatkan guru. Pemerintah hanya menetapkan tujuan di akhir. Kami harus menyusun masing-masing rute belajarnya, cara belajar dan lain. Enggak, Ibu Bapak. Tujuan kita itu ingin memberikan fleksibilitas kepada Ibu Bapak. Karena mungkin cocok di sini berbeda dengan di tempat lain. Lalu kenapa kami memberikan hal itu? Karena kami percaya kepada pendidik. Niatnya bukan ingin ngerjain Ibu Bapak guru dengan menentukan silakan rute belajar sendiri dan lain-lain. Tapi niatnya karena kami percaya Ibu Bapak sesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sebagai tandanya kami tidak ingin ngerjain Ibu Bapak, kami siapkan contoh-contoh. Kalau dulu yang kita siapkan itu harus dipakai seragam seluruh Indonesia, pakai yang kita siapkan. Kalau sekarang kita siapkan contoh bagi yang membutuhkan bantuan. Sehingga bagi Bapak yang sudah tak kreatif, inovatif, tinggal kembangkan sendiri tanpa nunggu-nunggu harus mengikuti apa yang diberikan contoh. Nah, bagi yang masih mengalami kesulitan, Ibu Bapak tinggal pakai contoh yang ada. Lalu ada beberapa hal itu ya. Jadi kita berikan kepercayaan, justru kita ingin berikan fleksibilitas. Jawaban dari Pak Yogi adalah bahwa pemerintah itu tidak pengen menyulitkan guru Bapak Ibu. Makanya pemerintah membuat contoh. Sudah dibuatkan contoh, nanti kita tinggal memakai. Tetapi untuk guru yang sudah lihai, sudah mahir, nanti bisa menentukan urutannya sendiri. Tetapi untuk guru yang masih tahap belajar, masih meraba-raba, nanti tinggal pakai apa yang sudah diberikan oleh pemerintah. Di mana? Nah, tentu sudah kami jelaskan berulang kali di mana modul ajarnya, di mana CPATP-nya, downloadnya di mana, itu sudah kami sampaikan. Mungkin cukup sekian ya Bapak Ibu, intinya ya Bapak Ibu nanti di kurikulum merdeka ketika kita mengajar, yang pertama kita jangan sampai seperti dulu yang hanya menjejali siswa tentang fakta-fakta yang ada di buku. Kita jangan memikirkan bahwa anak yang pinter itu adalah anak yang hafalannya banyak. Tetapi dalam pembelajaran nanti adalah pembelajaran yang bermakna, yang mendalam, yang mengakomodir, yang melayani setiap siswa. Pemerintah sudah menentukan tujuan akhirnya, nanti kita berangkatnya dari mana itu tergantung kondisi anak didik kita. Makanya kita harus paham yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Jangan salah paham, pembelajaran berdiferensiasi itu bukan pembelajaran yang amburadul. Siswa A dikasih penjumlahan, siswa B dikasih perkalian, siswa C dikasih perkalian yang susah, siswa D dikasih angka-angka. Setiap anak berbeda, itu bukan pembelajaran berdiferensiasi. Itu adalah pendekatan instruksi individu yang dikembangkan pada tahun 70-an. Sekarang adalah pembelajaran berdiferensiasi yang intinya adalah memahami tentang kebutuhan setiap peserta didik yang lebih fleksibel. Nanti guru kadang berkelompok kecil, kadang
mengajar secara klasikal biasa, kadang kelompok besar. Lah, nanti akan kita bahas di channel ini tentang pembelajaran berdiferensiasi. Untuk itu jangan lupa di-like ya Bapak Ibu, di-subscribe. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.